Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami pada hari ini. Saat ini kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15, yang menyatakan, "Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi tema dalam Sabda Bina Umat adalah tetaplah berbuat kebaikan. Ada beberapa alasan mengapa kita harus berbuat baik. Yang pertama adalah karena kita sudah sangat terberkati oleh berbagai hal yang kita alami, oleh berbagai hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu ada juga alasan lain, yaitu karena kita punya sesuatu untuk kita bagikan. Dan kemudian menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana ketika kita hidup dalam kesusahan atau kita tidak punya sesuatu yang dapat kita bagikan? Jika kita dalami untuk kemudian alasan-alasan untuk kita tetap bersyukur, untuk kita tetap berbuat baik, mungkin akan lebih banyak alasan-alasan untuk kita menghentikan, untuk kita bersikap enggan terhadap perbuatan-perbuatan baik. Akan tetapi yang perlu kita ingat dan kita sadari bersama adalah yang pertama tadi saya katakan, bahwa kenapa kita harus bersyukur adalah karena kehidupan kita sudah sangat sungguh terberkati. Anugerah kehidupan kita yang masih bisa kita rasakan, yang masih bisa kita hayati pada hari ini adalah alasan terbaik bagi setiap kita untuk tidak lagi melupakan berbuat baik. Karena Tuhan sudah sedemikian rupa mengasihi, berbuat baik pada kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita mau belajar bersama, kita mau meneladani sosok Paulus dan juga jemaat di Filipi. Malam hari ini kita belajar dari sosok Paulus dan juga jemaatnya di Filipi, bahwa ketika mereka ada dalam tantangan, ada dalam hambatan, mereka tidak kemudian menjadikan hal tersebut sebagai sebuah alasan bagi mereka untuk berhenti melakukan kebaikan, untuk berhenti menyatakan sukacita, menyatakan bakti kepada Tuhan melalui kehidupan yang senantiasa berlaku baik, melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar mereka, membagikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar mereka. Paulus pada saat dia menulis surat ini, ia tengah berada di dalam penjara. Tetapi
dalam penderitaannya sekalipun saat itu, ia tetap memberikan penguatan. Ia tetap menasehati jemaatnya di Filipi untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Terbukti jemaat di Filipi membantu dia, memberikan apa yang menjadi kepunyaan mereka untuk membantu Paulus. Dan hal ini mau Paulus katakan bahwa ia tidak melihat atau bersyukur atau menyatakan surat ini untuk menyatakan bahwa memuji akan pemberian dari jemaat di Filipi. Tapi Paulus mau katakan bahwa bukan tentang materi, bukan tentang pemberian yang mereka berikan, tapi tentang buah, tentang hasil yang boleh didapatkan, bahwa mereka boleh menyadari bahwa di tengah kekurangan, di tengah hambatan, di tengah berbagai penderitaan yang mereka alami, mereka tetap dapat menyatakan syukur. Mereka tetap menjadi buah yang baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ibu bapak saudara sekalian, jemaat di Filipi ini meskipun mereka punya begitu banyak tantangan untuk mengabarkan Injil, untuk membagikan kebaikan, mereka tetap melakukan hal tersebut. Mereka tetap berbagi kasih, mereka tetap berbagi kebaikan bagi orang-orang di sekitar mereka. Oleh sebab itu bagi setiap kita saat ini, saya, ibu bapak saudara sekalian, di tengah pandemi saat ini yang mungkin begitu berat untuk kita jalani, sudah hampir 2 tahun, sudah 1,5 tahun kita hidup bersama-sama berdampingan erat dengan pandemi COVID-19. Pandemi yang terus menghantui kehidupan kita saat ini merupakan kesulitan kita bersama. Kita ada di penderitaan yang sama. Tapi bagaimana, pertanyaannya bagi setiap kita untuk menyikapi hal tersebut? Apakah kita mau berhenti berbuat baik? Apakah kita mau berhenti membagikan kasih Tuhan? Karena kita merasa kehidupan kita sulit. Karena kita merasa kita terhambat untuk melakukan kebaikan. Karena kita merasa hidup saya saja sudah susah, bagaimana saya mampu berbagi kebaikan bagi orang-orang di sekitar saya, sedangkan saya tidak merasakan kebaikan tersebut. Ibu bapak saudara sekalian, pada malam hari ini kita diingatkan bahwa kebaikan tidak melulu tentang bagaimana kita mampu merasakan kebaikan dari orang lain, tapi bagaimana kita mampu membagikan kebaikan yang sudah kita rasakan yang asalnya daripada Tuhan. Anugerah kehidupan, nafas kehidupan, kesempatan kita dapat merasakan kasih Tuhan sampai di hari ini, itu wujud nyata. Itu alasan utama bagi setiap kita untuk bersyukur, untuk menyatakan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Kebaikan adalah ketika kita mampu berbagi. Bukan tentang bagaimana kita menerima kebaikan dari orang lain. Kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Oleh sebab itu, bagikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Ciptakan suasana yang bahagia, suasana yang menyenangkan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kebaikan tidak melulu tentang hal-hal yang besar yang dapat mengubah kehidupan menjadi luar biasa berubah. Ataupun kebaikan tidak melulu tentang harta yang melimpah dan luar biasa dapat kita habiskan. Kebaikan adalah ketika kita mampu membuat orang-orang di sekitar kita merasa bahagia, merasa terberkati oleh kehadiran kita. Oleh sebab itu, ciptakanlah senyum, hadirkanlah tawa bagi sesama kita, sebagai wujud kita bersyukur kepada Sang Pencipta yang telah menghadirkan senyum dan tawa pada hari-hari kita. Tuhan memberkati kita untuk senantiasa berbuat baik bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa berbagi kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kami mengingat Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah begitu luar biasa menuntun perjalanan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur dan berterima kasih lewat kehidupan yang senantiasa berbagi kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati istirahat malam kami, tuntun sertai dan jaga setiap kami. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.